Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, suasana pasar Cikoko, Jakarta Selatan, tampak ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, orang-orang berlalu lalang, dan kendaraan berseliweran di jalan sempit yang padat. Di tengah keramaian itu, seorang ustazah muda bernama Nur Aisyah baru saja selesai mengajar pengajian ibu-ibu di musola dekat pasar. Dengan pakaian gamis sederhana dan kerudung putih bersih, ia berjalan sambil menenteng tas berisi kitab dan buku catatannya. Namun, langkahnya terhenti ketika tiba-tiba seorang polisi berbadan tegap menghadangnya. Polisi itu, yang dikenal warga sekitar sebagai sosok arogan bernama Bribka Andi, menuduh Nur Aisyah melanggar aturan lalu lintas karena parkir motornya di pinggir jalan pasar. "Bu, ini motor ibu? Tahu nggak kalau di sini nggak boleh parkir? Harusnya bayar dulu sama saya kalau mau aman," bentaknya dengan nada kasar, membuat beberapa orang langsung menoleh. Nur Aisyah mencoba tenang. "Pak, saya hanya sebentar. Lagi pula motor saya tidak menghalangi jalan," jawabnya lembut, namun jawaban itu justru membuat sang polisi semakin tersinggung. Dengan suara keras ia berkata, "Jangan banyak alasan. Kalau nggak mau ribet, bayar aja. Atau saya tilang sekalian." Warga sekitar mulai berkerumun, menyaksikan adu mulut antara ustazah yang dikenal santun dengan oknum polisi yang sudah lama terkenal suka mencari keuntungan pribadi. Ketegangan memuncak ketika Nur Aisyah menolak memberi uang sogokan. Tanpa diduga, polisi itu langsung mendorong hingga menamparnya keras di depan umum. Suara tamparan itu membuat kerumunan terkejut. "Ya Allah," lirih Nur Aisyah sambil memegang pipinya yang memerah. Beberapa ibu-ibu berusaha melerai, namun sang polisi tetap menantang. Tak ada yang tahu, ustazah sederhana itu ternyata adalah istri seorang jenderal tinggi TNI dan kabar pemukulan ini, dalam hitungan menit, akan sampai ke telinga suaminya yang membuat keadaan berbalik 180 derajat. Mau saya lanjutkan dengan bagian 2, di mana kabar ini menyebar cepat hingga ke telinga sang jenderal. Bagian 2, kabar yang menyebar cepat kerumunan di pasar mendadak gaduh. Beberapa warga yang menyaksikan langsung kejadian itu merasa marah, namun takut untuk melawan polisi tersebut. Ada yang berani merekam menggunakan ponsel, lalu dengan cepat membagikannya ke media sosial. "Ya ampun, ustazah dipukul polisi. Gak salah tuh," bisik seorang pedagang sayur sambil geleng-geleng kepala. Rekaman singkat itu dalam waktu singkat viral di WhatsApp grup warga sekitar. Seorang santri dari musola tempat Nur Aisyah mengajar, tanpa ragu menghubungi salah satu ustaz senior yang dikenal dekat dengan keluarga besar TNI tak lama kemudian. Kabar itu sampai ke telinga Maijen Hadi Pratama, suami Nur Aisyah, yang saat itu sedang berada di Mabes TNI untuk rapat penting. Saat ajudannya berbisik dan menunjukkan video singkat di ponselnya, wajah sang jenderal seketika mengeras. "Itu, istri saya," ucapnya dengan suara menahan amarah. Ruangan yang tadinya penuh diskusi mendadak hening. Beberapa perwira lain saling pandang, menyadari siapa sosok yang dipukul dalam video tersebut. Tanpa pikir panjang, Maijen Hadi berdiri dan menutup berkas rapat. "Saya harus pergi sekarang," katanya tegas, lalu melangkah cepat keluar ruangan dengan raut wajah dingin. Di saat yang sama, di pasar, Nur Aisyah masih berusaha menenangkan warga yang ingin membelanya. "Sudah, jangan ribut. Biar saya yang hadapi," katanya lembut meski pipinya masih memerah. Namun, tanpa disadari, badai besar sedang bergerak menuju lokasi itu. Seorang jenderal TNI dengan segala kewibawaan dan kekuatannya akan segera turun tangan. Mau saya teruskan dengan bagian 3, di mana sang jenderal datang langsung ke lokasi pasar. Bagian 3. Kedatangan sang jenderal, suasana pasar yang semula riuh makin ramai setelah beberapa mobil berpelat dinas TNI berhenti di pinggir jalan. Pintu mobil utama terbuka, dan keluarlah seorang pria tegap berseragam lengkap, Maijen Hadi Pratama. Wajahnya tegas, matanya tajam, langkahnya mantap. Kehadirannya membuat orang-orang otomatis memberi jalan. "Pak Jenderal,
Itu suaminya Ustazah. Bisik seorang pedagang buah dengan wajah tak percaya. Warga yang tadinya hanya berani berkerumun kini semakin berani mendekat, karena tahu sosok yang datang bukan orang sembarangan. Bribka Andi, polisi arogan itu, masih berdiri dengan dada membusung, tak sadar siapa yang baru saja datang. Ia hanya merasa terganggu dengan kerumunan yang makin besar. "Bubar semua. Jangan bikin onar," teriaknya. Namun, suaranya langsung hilang ketika sebuah tangan kokoh menepuk pundaknya keras. Ia menoleh, dan wajahnya seketika pucat pasi. "Jadi, ini orangnya yang berani menyentuh istri saya?" Suara berat Maijen Hadi terdengar jelas, menusuk jantung siapapun yang mendengarnya. Bribka Andi langsung kaku. Tangannya bergetar, keringat dingin mengucur. Saya hanya menegakkan aturan, Jenderal," ucapnya terbata-bata, mencoba membela diri. Nur Aisyah yang masih memegang pipinya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Abang," hanya itu yang bisa ia ucapkan dengan tatapan penuh emosi yang ditahan. Maijen Hadi menggenggam tangan istrinya, lalu menoleh kembali ke arah polisi itu. Menegakkan aturan? Dengan menampar seorang ustazah di depan umum? Dengan memeras rakyat kecil? Suaranya meninggi, membuat suasana pasar senyap. Tak ada satupun warga yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada konfrontasi itu. Mereka tahu, momen ini akan jadi titik balik, bukan hanya bagi Nur Aisyah, tapi juga bagi oknum polisi arogan yang sudah lama meresahkan warga. Pasar mendadak hening, hanya suara kipas warung dan derit becak yang terdengar samar. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan sang jenderal. Maijen Hadi berdiri tegak, tubuhnya menjulang di hadapan Bribka Andi yang kini wajahnya pucat pasi. Dengan suara tegas ia berkata, "Dengar baik-baik. Seragam yang kau pakai itu seharusnya untuk melindungi rakyat, bukan menindas. Kau tahu siapa yang baru saja kau sakiti?" Bribka Andi menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Maaf, Jenderal, maaf tidak bisa menghapus arogansi yang sudah kau lakukan. Kau mempermalukan istri saya di depan umum, dan lebih parah lagi, kau mempermalukan institusi kepolisian sendiri." Suara Maijen Hadi menggema, membuat warga yang menonton merinding. Seorang ibu-ibu di kerumunan tak tahan lagi berteriak, "Betul, Pak Jenderal. Dia sering pala kami pedagang. Ustazah bukan korban pertama." "Ya, betul. Kami sering diperas juga." Tambah seorang bapak tukang parkir. Teriakan warga semakin banyak, semuanya meluapkan unek-unek yang selama ini mereka tahan. Bribka Andi makin tak berkutik, wajahnya tertunduk, tangannya gemetar. Maijen Hadi menoleh pada ajudannya. "Catat semua kesaksian warga. Pastikan laporan ini sampai ke Mabes Polri. Orang seperti ini tidak pantas pakai seragam negara." Ajudan langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam pernyataan warga. Semakin banyak orang maju dan bersuara, semakin jelas bahwa kesewenang-wenangan Bribka Andi sudah berlangsung lama. Nur Aisyah yang sejak tadi diam akhirnya bersuara lirih. "Abang, jangan terlalu keras. Biarlah hukum yang mengadilinya." Namun tatapan mata Jenderal Hadi tetap tajam. Ia menatap langsung polisi itu dan berkata pelan tapi menekan, "Kau boleh bersembunyi di balik seragammu. Tapi ingat, di negeri ini masih ada keadilan. Dan mulai hari ini, kau akan merasakannya." Warga yang menyaksikan spontan bertepuk tangan, bukan karena drama semata, tapi karena akhirnya ada yang berani menegakkan keadilan di depan mata mereka. Mau saya teruskan dengan bagian 5. Polisi yang panik. Wajah Bribka Andi semakin pucat. Ia merasa seluruh dunia menatapnya dengan penuh kebencian. Warga yang biasanya diam kini bersuara lantang, dan semua mata tertuju padanya. Termasuk tatapan tajam sang jenderal yang membuat lututnya nyaris goyah. Jenderal, saya mohon ampun. Saya hanya hilaf, hanya emosi sesaat," katanya terbata.
mencoba mencari celah agar bisa lolos. Namun, suara warga langsung menggema, mematahkan alasan itu. Bohong. Dia sering begitu. Pedagang buah minggu lalu juga diperas, Jenderal. Kalau nggak bayar, barang kita ditendang. Suara-suara itu makin keras, seperti palu yang memukul kepala Bribka Andi. Ia mundur setapak, mencoba menghindari tatapan semua orang, melihat dirinya terpojok, naluri bertahan hidupnya muncul. Ia buru-buru meraih handy-talkie di sabuknya, seakan hendak menghubungi rekan-rekannya. Halo, backup. Namun sebelum sempat bicara lebih jauh, seorang ajudan Maijen Hadi langsung meraih alat komunikasi itu. Tidak perlu panggil siapapun. Kau sendiri yang harus bertanggung jawab, katanya tegas. Keringat dingin mengalir deras di pelipis Bribka Andi. Ia tahu, semakin lama bertahan, semakin banyak bukti yang akan memberatkannya. Matanya celingat-celinguk, mencari dukungan, tapi tak ada satupun warga yang membelanya. Maijen Hadi melangkah mendekat, suaranya dingin tapi penuh tekanan. Kalau benar kau lelaki, hadapi kesalahanmu. Jangan bersembunyi di balik pangkat kecilmu. Kau kira dengan seragam itu bisa menindas rakyat seenaknya? Hari ini kau salah besar. Warga semakin berdesakan maju, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang bersuara lantang meminta polisi itu ditangkap di tempat. Situasi makin panas. Dan Bribka Andi, yang biasanya merasa paling berkuasa di pasar itu, kini tak lebih dari seorang pria panik yang dikepung kebenaran. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 6, di mana pihak kepolisian setempat akhirnya ikut turun setelah kabar ini viral semakin luas?